Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Sylvia Syahzana, dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat pola kemeja pria. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, yuk kita lihat. Baik, kita langsung saja pada proses pembuatannya. Namun sebelum itu terdapat beberapa peralatan yang harus dipersiapkan. Di antaranya adalah buku kostum, kemudian skala, lalu penggaris, penghapus, drawing pen atau boleh menggunakan pena biasa, spidol 3 warna, merah, biru, dan hitam, pensil, dan penggaris pola kecil. Ya, jadi sebelum kita membuat pola kemeja, sebelumnya kita sudah menuliskan langkah kerja pada kertas yang bagian bergaris, ya seperti ini. Lalu kita beri garis tepi pada kertas yang polos. Lalu kita beri judul pola kemeja pria skala 1:4. Baik, kita langsung saja membuat pola kemeja bagian depan. Yang pertama, buat garis tegak lurus sebagai titik A. Namun sebelum itu kita beri jarak terlebih dahulu dari garis tepi menggunakan skala 1:4. Lebarnya adalah 5 cm. Ya, seperti ini. Kita buat garis putus-putus terlebih dahulu. Lalu kita beri titik A. Ya, setelah itu A ke A1 sama dengan A1 ke A2, yakni 2 cm. Jadi kita turunkan 2 cm. A1, ini A2. Baik, lanjut. Dari A ke C sama dengan 1/6 kali lingkar leher ditambah 1 cm. Ya, jadi dari A ke C 1/6 kali lingkar lehernya kita masukkan, lalu kita tambah 1 cm. Ini kita bagi, ini adalah 7,1, lalu kita tambahkan 1 cm, jadi ketemunya 8,1 cm. Nah, jadi kita turunkan A ke C 8,1 cm. Ya, lanjut. A ke B sama dengan 1/6 kali lingkar leher tambah 1,5 cm. Jadi sama dengan yang tadi ya, hanya saja kita tambahkan 1,5 cm. Ya, di sini titik B. Lalu kita beri garis putus-putus. Nah, lalu hubungkan B ke C sebagai kerung leher depan. Nah, kita buat garis bantu seperti ini. Jadi bentuknya kotak. Lalu kita buat garis kerung lehernya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian lanjut A ke E panjang kemeja, yakni 75 cm. Kemudian dari A2 ke D sama dengan 1/2 lebar punggung ditambah 1 cm. Jadi dari A2 ke D.
ketemunya adalah 24,5 cm. Ya, lalu kita buat garis putus-putus dan kita beri titik D. Kemudian dari A1 ke H sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Ya, jadi ke bawah. Kerung lengannya adalah 49 cm. Jadi jika dibagi 2, temunya adalah 24,5 cm. Kita beri titik H seperti ini. Kemudian dari titik H ke H1 sama dengan E ke E1 adalah setengah lingkar badan ditambah 1 cm. Nah, lingkar badannya kita masukkan seperempat lingkar badan. Lingkar badannya adalah 110 tambah 1. Ini kita bagi. Temunya adalah 27,5. Lalu kita tambah 1 cm, jadi 28,5 cm. Ini kita tandai H1, lalu yang bawah E1, lalu kita hubungkan dengan garis putus-putus. Lalu hubungkan H1 ke E1 dan B ke D dengan garis lurus. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik D kita buat garis tegak lurus, lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Ini panjangnya 21 cm, jadi jika kita bagi 3, temu 7 cm. Lalu dari titik yang ketiga, ya, yang sebelah sini, kita geser 2 cm. Jadi masuk 2 cm, lalu kita bentuk kerung lengan bagian depan. Ya, seperti ini. Kita lanjut membuat pola sakunya. Dari H kita geser ke kanan 7 cm. Jadi dari H ke A masuk 7 cm. Kemudian dari A ke A aksen kita naikkan 2 cm. Ya, seperti ini. Kemudian dari A aksen ke B aksen adalah 12 cm atau lebar saku. Lanjut, dari A aksen ke C sama dengan 13 cm. Ya, ini 12 cm. Ini titik C, yang ini titik D. Nah, lalu kita hubungkan tiap titik dengan garis putus-putus. Kemudian dari titik C kita naikkan 1,5 cm.
Begitu juga titik D. Nah, kita cari titik tengahnya, lalu kita buat bentuk saku seperti ini. Lalu kita pertebal garis putus-putus tadi dengan garis lurus. Ya, seperti ini. Ya, lanjut kita garis titik E, satu ke E, lalu garis TM-nya juga. Nah, setelah itu kita lanjut ke pola kemeja belakang. Nah, untuk pola kemeja belakang itu menempel dengan pola depan ya. Nah, untuk langkah pertama, dari garis tengah muka kita masukkan 1,5 cm. Lalu kita hubungkan dengan garis putus-putus terlebih dahulu. Kemudian lanjut dari titik B ke B1 sama dengan D ke D1 rendah bahu. Jadi kita naikkan dari titik B 4 cm, dari titik D juga 4 cm. Ini B1 dan ini D1. Kemudian kita lanjut dari titik B1 ke B2, buat garis putus-putus. Jadi kita geser ke kiri ya, seperti ini. Ini kita beri garis juga. Ini menjadi titik B2. Nah, dari titik B2 kita turunkan 3 cm. Lalu kita bentuk garis kerung leher belakang seperti ini. Lanjut hubungkan B1 ke D1 dengan garis lurus. Kemudian D1 ke kanan 0,5 cm. Jadi keluar 0,5 cm, kita garis kembali, lalu kita bentuk kerung lengan belakang. Nah, dari titik yang tadi kita beri jarak 1 cm dari kerung lengan depan. Nah, kita bentuk kurang lebih seperti ini. Ya, jadi seperti ini pola kemeja pria. Jadi pola belakang menempel dengan pola bagian depan. Lalu jika kita memerlukan pola belakang, maka kita kutip dengan menggunakan kertas. Nah, setelah itu kita lanjut ke pola lengan. Nah, kita beri garis tepi terlebih dahulu. Lalu kita beri jarak seperti tadi ya, dari garis tepi kurang lebih 5 cm menggunakan skala 1:4. Ya, langkah pertama A ke B panjang lengan. Nah, panjang lengannya adalah 56 cm. Ini kita anggap titik A, lalu kita turunkan 56 cm, lalu kita buat garis titik ya. Nah, ini menjadi titik B. Setelah itu dari titik B ke B1 kita naikkan 4 cm atau lebar manset. Nah, kita naikkan seperti ini menjadi titik B1.
Kemudian dari A ke C sama dengan setengah lingkar kerung lengan ya, dikurangi 1. Jadi A ke C sama dengan setengah lingkar kerungnya adalah 49 cm. Lalu kita kurangi 1 cm. Ini kita bagi, lalu kita tambahkan dikurang, jadi ketemunya 23,5 cm. Ya, seperti ini. Kita beri titik C. Lalu kita hubungkan dengan garis putus-putus. Selanjutnya dari titik C ke D sama dengan setengah AC dikurangi 1 cm. Nah, jadi dari C ke D kita turunkan. Ya, di sini jadi titik D. Kemudian kita buat garis putus-putus seperti ini. Lalu A ke D sama dengan setengah lingkar kerung lengan. Ya, jadi kita ukur miring seperti ini. Ya, pas di sini. Lalu kita hubungkan dengan garis putus-putus. Ya, setelah itu kita buat kotak ya. Kemudian, setelah kita membuat garis kotak tadi, dari A ke E itu adalah panjang siku. Kita turunkan, lalu E ke E1 adalah setengah lingkar siku ya. Kemudian dari titik B1 ke B2 adalah setengah pergelangan tangan. Kemudian kita buat mansetnya terlebih dahulu. Setelah itu dari titik B2 ke kiri 3 cm, baru kita hubungkan dari titik D sampai ke ujung lengan. Nah, dari titik B kita geser 9 cm dan kita naikkan 10 cm untuk belahan manset. Nah, kita lanjut membuat garis kerung lengannya. Jadi dari titik A ke D kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, seperti ini. Setelah itu, untuk pola kerung lengan depan, bagian sini kita masukkan setengah senti dan titik ini kita naikkan 1,5 cm. Lalu kita bentuk menjadi kerung lengan bagian depan. Ya, seperti ini. Lalu untuk kerung lengan yang bagian belakang ya, cukup dengan kita naikkan setengah senti atau kita samakan dengan garis bantu. Ya, kita bentuk garisnya. Lalu seperti ini yang depan, ini yang belakang. Setelah membuat pola lengan, kita lanjut ke pola kerah. Nah, untuk pola kerah langkah pertama A ke B
sama dengan setengah lingkar leher. Kita buat di sebelah sini ya. Ini titik A, nah ini adalah titik B. Kemudian titik A ke D sama dengan 8,5 cm. Kita turunkan. Ini menjadi titik D. Lalu A ke A1 sama dengan 5 cm. Ini A1. Lanjut kita hubungkan dengan garis putus-putus. Setelah itu titik A1 ke D sama dengan B1 ke C, yakni adalah 3,5 cm. Jadi kita buat kotak seperti ini. Lalu kita samakan ya. Ini titik C dan ini titik B1. Kita garis lagi. Ya. Kemudian dari titik B masuk 2 cm. Lalu kita naikkan 1 cm. Ini masuk 2 cm. Lalu naikkan 1 cm. Lalu kita garis dengan menggunakan penggaris pola. Kemudian titik B1 masuk 4 cm. Lalu kita hubungkan seperti ini. Kemudian titik C kita masukkan 4 cm dan naik 1 cm. Masuk 4 cm. Lalu titik B1 juga ke kiri 1 cm atau 1,5 ya. Kemudian titik A1 kita turunkan setengah cm. Kemudian kita bentuk menjadi pola kerah. Ya, seperti ini. Lalu bagian ini kita buat garis lurus dan kita buat garis titik. Ya, seperti ini pola kerahnya. Jadi setelah semua pola dari kemeja dibuat, kita beri warna pada pola menggunakan spidol merah biru atau bisa menggunakan pensil merah biru. Seperti biasa, untuk warna merah untuk pola depan dan warna biru untuk pola belakang. Ini kita beri garis warna merah. Untuk kerung lengannya jangan sampai keliru ya. Bagian yang lebih masuk ke dalam itu adalah untuk pola kerung lengan bagian depan. Nah, kerahnya kita beri warna merah.
Nah, kita lanjut untuk yang pola belakang. Untuk bagian ini kita buat menjadi garis titik ya, atau lipatan. Ya, sudah selesai. Jadi ini dia pola kemeja pria skala 1:4. Nah, itu dia tadi bagaimana cara membuat pola kemeja pria. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa.